Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan video ke-11, yaitu tentang XOR problems, coding Python, dan juga simulasi di Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini ada XOR problems. Nah, jadi apa itu XOR problem? Jadi XOR problem itu adalah tantangan klasik dalam dunia neural network yang menjadi dasar mengapa kita butuh lebih dari satu lapisan neuron. Nah, di sini ada AND gate atau linearly separable. Jadi AND gate ini menampilkan tabel kebenaran AND dan plot 2D-nya hanya input 1 yang menghasilkan output 1 atau titik orange. Sisanya adalah 0 atau titik biru. Karena hanya satu titik orange, kita bisa memisahkan kelas dengan satu garis lurus perseptron tunggal cukup. Nah, yang selanjutnya ada OR gate atau linearly separable, yaitu OR gate tabel kebenaran OR dan plotnya hampir semua titik orange sama dengan 1, kecuali 0,0 titik biru hanya 1, sehingga tetap bisa dipisahkan dengan satu garis lurus, dan ini masih bisa diselesaikan perseptron tunggal. Yang selanjutnya ada XOR gate atau tidak linearly separable. Jadi XOR gate ini atau masalahnya tabel kebenaran XOR output 1 hanya jika input berbeda, yaitu 0,1 dan 1,0. Yang menarik, titik orange dan biru posisinya bersilangan di plot. Tidak ada satu garis lurus pun yang bisa memisahkan keduanya. Inilah inti masalah dari XOR-nya. Nah, di sini ada solusi SOR membutuhkan dua garis pemisah. Nah, SOR dengan dua garis solusi untuk SOR ini dibutuhkan dua garis pemisah atau F1 atau X dan F2 atau X. Satu garis tidak cukup, jadi perlu dua fungsi yang bekerja sama untuk mengklasifikasi semua titik dengan benar. Yang selanjutnya di sini ada perbandingan OR, AND, dan juga XOR. Nah, ringkasannya yaitu ketiga gate sekaligus OR dan AND masing-masing cukup dengan satu garis atau F atau X, sedangkan XOR butuh dua garis F1 atau X dan F2 atau X. Ini yang membedakan XOR dari yang lain dan menjadi alasan kenapa perlu hidden layer. Nah, di sini juga ada solusi multilayer perceptron atau MLP. Nah, jadi multilayer perceptron atau MLP ini input X1 dan X2 masuk ke hidden layer yang berisi F1, X2 atau X, dan F2 atau X, masing-masing menangani satu garis pemisah. Hasilnya digabungkan di output layer, yaitu F3 atau X, untuk menghasilkan prediksi akhir Y. Inilah konsep dasar multilayer perceptron. Nah, ini adalah simulasi saya di Microsoft Excel ya teman-teman. Di sini kita ke Microsoft Excel-nya. Nah, jadi saya sudah membuat di Microsoft Excel sama seperti yang di video. Namun di sini saya sampai ke epoch 11 saja karena saya melihat di video tersebut ya teman-teman bahwa dia sudah sampai epoch 60-an kalau tidak salah, dan itu tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada pada Excel. Dan di sini juga ada mengenai kode ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk kodenya.
Nah, jadi di sini kita punya yang pertama yaitu tabel logika XOR 2 input, yaitu X1 dan X2. Nah, selanjutnya di sini ada model di mana di sini kita mengimport 3 library yaitu Keras, NumPy, SNP, Matplotlib. Nah, dan di sini juga ada model di mana di sini kita membuat model neural network sederhana dengan satu neuron output dan menerima 2 input data XOR. Yang selanjutnya di sini ada model compile di mana model dikompilasi menggunakan SGD sebagai optimizer untuk memperbarui bobot, dan mean squared error ini dia untuk menghitung error, dan binary akurasi ini untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi pada model. Yang selanjutnya di sini ada kode 3 atau callback loss history. Nah, di mana kalau kelas loss history ini dia digunakan untuk membuat callback yang berfungsi menyimpan hasil training model. Dan yang selanjutnya di sini ada def on train back ini, dia fungsinya dijalankan saat training dimulai, dan save loss as ini digunakan untuk menyiapkan list kosong untuk menyimpan nilai loss yang sudah kita jelaskan pada kode 10. Namun di sini dia ditambahkan kode akurasi di mana akurasi ini dia menyimpan nilai akurasi ke dalam list akurasi, dan binary akurasi digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi model. Nah, semakin tinggi akurasi maka model semakin akurat dalam melakukan sebuah prediksi. Lalu di sini ada set data. Nah, untuk set data ini dia ada XS atau inputnya, ada YS sebagai outputnya. Nah, di sini ada training data ya. Di training data ini kita sampai epoch 500. Nah, XS adalah data input dan YS adalah data output. Callback history digunakan untuk mencatat perkembangan hasil training. Tujuan training ini adalah agar model mampu memprediksi output XOR dengan lebih akurat. Nah, di sini ada model predik ini. Jadi di sini adalah menunjukkan apakah model berhasil mempelajari pola logika XOR dengan benar. Nah, yang selanjutnya di sini ada kode visualisasi grafik loss. Jadi untuk loss values ini dia mengambil data nilai loss yang tersimpan selama proses training neural network. Dan untuk plot 1 ini dia membuat figur atau area grafik untuk menampilkan hasil loss. Nah, jadi untuk grafik ini menunjukkan perubahan nilai loss atau error selama proses training neural network. Nah, hasil grafik ini pada awal training nilai loss masih tinggi karena model belum memahami pola datar XOR. Seiring bertambahnya epoch, nilai loss terus menurun. Nah, penurunan loss menunjukkan bahwa model semakin baik dalam belajar dan memprediksi data. Kesimpulannya yaitu grafik loss yang menurun membuktikan bahwa proses training berhasil dan neural network mampu mempelajari pola XOR. Yang selanjutnya di sini ada grafik akurasi. Di sini yaitu untuk akurasi values-nya ini dia mengambil data nilai akurasi yang disimpan selama proses training. Nah, untuk outputnya atau grafiknya ini menunjukkan perubahan nilai akurasi selama proses training neural network. Pada awal training, akurasi meningkat hingga sekitar 0,75 atau 75%. Setelah beberapa epoch, nilai akurasi menurun dan stabil di sekitar 0,50. Hasil ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya mampu mempelajari pola XOR dengan baik. Nah, grafik akurasi menunjukkan tingkat ketepatan prediksi model selama training. Nilai akurasi yang stabil di 50% menandakan model sederhana dengan satu neuron masih kurang
optimal untuk menyelesaikan permasalahan XOR, sehingga diperlukan arsitektur neural network yang lebih kompleks seperti multilayer perceptron atau MLP. Nah, jadi kesimpulannya yang saya dapat bahwa dari tadi yang kita coba seperti Microsoft Excel dan juga dengan kode Python ini, dia tidak dapat menyelesaikan atau tidak dapat solusi untuk XOR problem coding Python simulasi di Microsoft Excel. Jadi dia tidak dapat menyelesaikan. Itu yang saya dapat ya teman-teman. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.